Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari sesi kita sebelumnya di pengujian uji asumsi klasik. Pada part yang pertama sebelumnya kita sempat membahas dua pengujian asumsi klasik, yakni pengujian normalitas dan yang kedua yakni uji heteroskedastisitas. Nah, untuk part yang kedua ini kita akan meneruskan pembahasannya, yakni kita akan membahas pengujian yang ketiga dan yang keempat, di mana pengujian yang ketiga setelah heteroskedastisitas kita akan membahas uji multikolinearitas, sedangkan yang keempat nanti kita akan membahas tentang uji autokorelasi. Ini mohon maaf saya menggunakan notepad untuk memudahkan penjelasan saja. Uji multikolinearitas sedikit saya bahas di sini berdasarkan definisi istilahnya. Uji multikolinearitas itu merupakan bagian dari pengujian asumsi klasik juga, sama dengan normalitas dan heteroskedastisitas. Hanya untuk multikolinearitas itu tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi. Korelasi itu hubungan ya, hubungan yang relatif kuat antara variabel bebasnya atau variabel independennya. Jadi tujuan multikolinearitas di sini adalah untuk melihat apakah ada gejala korelasi atau hubungan antar variabel bebas. Kalau kita istilahkan variabel bebas itu kan variabel X. Sedangkan kalau variabel terikat itu kita istilahkan variabel Y. Nah, pada penelitian ini terdapat dua buah variabel bebas dan satu buah variabel terikat. Memang pada umumnya variabel bebas itu bisa lebih dari satu, dan mana di sini untuk multikolinearitas itu untuk menguji ada atau tidaknya korelasi hubungan antar sesama variabel X. Dalam hal ini kita punya dua variabel X, yang mana variabel X yang pertama itu adalah promosi dan variabel X yang kedua adalah kualitas pelayanan atau X2 layanan. Nah, antara variabel X ini nih mereka tuh dalam kaitannya dengan multikolinearitas itu dikatakan baik apabila tidak ada hubungan antar keduanya. Jadi kalau kita analogikan misal variabel X dan variabel Y. Variabel X ini nih variabel cowoknya. Sementara variabel Y itu adalah variabel ceweknya gitu ya. Tidak boleh tuh ada hubungan antara sesama cowok sama cowok. Kayak gitu ya. Itu kan kalau dalam arti harfiah juga kurang benar gitu ya. Tidak diperbolehkan adanya hubungan antara sesama variabel yang sifatnya sama. Dalam hal ini sama-sama variabel bebas. Yang diperbolehkan adalah variabel X terhadap variabel Y, variabel X2 terhadap variabel Y. Itu yang diperbolehkan. Nah, untuk itu kita harus melakukan pengecekan supaya kita tahu benar nggak sih ada hubungan antara X1 dengan X2 yang seharusnya itu tidak diperbolehkan. Yang artinya, kalau terjadi adanya hubungan antara X1 dengan X2, itu menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Dan yang seperti itu berarti data regresinya tidak baik. Untuk itu, pengujiannya, kita kembali lagi ke Notepad. Ada satu pengujian yang menjadi tolak ukur apakah dalam model regresi itu terdapat gejala multikolinearitas atau tidak. Karena yang bagusnya adalah tidak boleh ada gejala multikolinearitas. Nah,
ada beberapa kriteria atau variabel yang, sorry, atau indikator-indikator yang dapat mengukur ada atau tidaknya gejala multikolineritas. Nah, yang pertama kita melihat berdasarkan nilai toleransi atau nilai toleransi, di mana nilai toleransi ini itu jika nilai toleransi lebih besar daripada 0,1, artinya tidak ada gejala multikolineritas. Ini yang bagusnya. Tapi jika sebaliknya, jika nilai toleransinya kurang dari 0,1, maka terdapat gejala multikolineritas. Itu dari satu sisi melihat dari nilai toleransi. Lalu yang kedua, bisa juga dilihat dari nilai VIF namanya, atau kepanjangannya Variance Inflation Factor. Yang mana nilai VIF ini, jika nilai VIF itu kurang dari 10, maka ini bagus. Artinya tidak ada gejala multikolinialitas. Sementara sebaliknya, jika nilai VIF-nya itu lebih dari 10, maka ada atau terdapat gejala multikolineritas. Jadi kedua nilai ini harus sama-sama terpenuhi persyaratannya. Dan kedua nilai ini, toleransi maupun VIF, dapat kita hasilkan dengan pengolahan data menggunakan SPSS juga. Untuk itu, kita langsung saja ke pengolahan data regresinya. Kita masuk lagi ke bagian SPSS-nya. Oke, ini dia datanya. Tadi ada data residu 1 untuk pengujian normalitas. Nilai absolut dari residu itu kemarin kita gunakan untuk pengujian heteroskedastisitas. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pengujian multikolineritas. Caranya hampir sama, kita masuk lagi ke menu regresi. Analisis regresi linear. Lalu, ini variabel dependen maupun variabel independennya tidak ada yang berubah ya. Stay as is seperti sebelumnya. Kita masuk ke menu statistik. Lalu, pada menu statistik, tinggal teman-teman tambahkan checklistnya untuk bagian covariance matrix dan collinearity diagnostic. Nah, cukup seperti ini saja, tinggal diklik tombol continue dan klik tombol OK. Sehingga akan menghasilkan analisis regresi. Nah, dari banyaknya tabel di sini, kita cukup melihat bagian yang koefisien. Seperti ini. Ini saya kopikan saja dulu, biar ada di dalam satu file. Meneruskan dari heteroskedastisitas. Ini bagian yang multikoliniaritas. Yang mana hasilnya adalah seperti ini. Ini agak saya geser agar terlihat lebih jelas. Ini masing-masing variabelnya sudah tertera di tabel, ada X1 dan X2, dan variabel dependennya atau variabel terikatnya adalah Y keputusan pembelian. Nah, yang perlu teman-teman dilihat di sini itu cukup nilai dari collinearity statistiknya, which is ada dua nilai, yakni nilai tolerance dan nilai VIF-nya. Untuk nilai yang lainnya bisa diabaikan terlebih dahulu atau dihapuskan saja. Seperti ini cukup melihat dua nilai, nilai tolerance dan nilai VIF-nya. Nah, dari masing-masing nilai tolerance dan nilai VIF, ini kalau teman-teman lihat, nilai X1 dan nilai X2-nya, baik tolerance maupun nilai VIF-nya itu keduanya memiliki nilai yang sama. Ini kecenderungan yang muncul ketika kita menggunakan analisis
multikolinearitas yang hanya terdapat di dalamnya dua variabel bebas saja. Jika hanya terdapat dua variabel bebas, X1, X2, itu hasil yang dikeluarkan dari pengolahan data SPSS secara langsung dapat kita lihat hampir dapat dipastikan nilai toleransi maupun nilai FIF-nya itu memiliki dua nilai yang sama. Seperti itu. Nah, hal ini bisa terjadi jika hanya terdapat dua variabel bebas. Nah, gimana jika terdapat lebih dari dua variabel bebas, misalnya ada X3 dan X4 dan beberapa variabel bebas lainnya, yang pastinya lebih dari dua. Itu biasanya akan menghasilkan nilai toleransi dan nilai FIF yang lebih bervariasi. Nah, tapi karena di sini hanya dua X atau dua variabel bebas, biasanya nilai toleransi dan nilai FIF-nya itu cenderung akan menghasilkan nilai yang sama. Tinggal kita meneruskan eh, pengambilan kesimpulan yang tadi. Ini nilai toleransi maupun nilai FIF-nya. Kita kopikan ke sini. Kita lihat untuk nilai toleransi dari masing-masing X1 dan X2 yakni nilainya 0,504 sama keduanya. Nah, kita bandingkan apakah nilai tersebut lebih besar atau lebih kurang daripada 0,1. Jelas terlihat 0,504 itu lebih besar daripada 0,1. Sorry. Yang artinya tidak ada gejala multikolinearitas. Ini nilai toleransinya sudah terpenuhi. Tapi belum selesai sampai di situ, kita harus melihat juga nilai dari FIF-nya. Nilai FIF atau variance inflation factor, yang mana nilai FIF-nya itu persyaratannya harus kurang dari 10 agar tidak ada gejala multikolinearitas. Kita lihat keduanya nilainya adalah 1,984, sorry. Yang mana nilai 1,984 itu kurang dari 10,000 atau 10. Yang artinya secara langsung dapat kita peroleh kesimpulannya nilai FIF kurang dari 10 berarti tidak ada gejala multikolinearitas. Sehingga dari persamaan regresi kita dapat peroleh kesimpulannya tidak ada gejala multikolinearitas. Artinya nilai multikolinearitasnya sudah aman. Ini dapat kita put nilainya sudah oke. Itu untuk pengujian yang ketiga atau uji multikolinearitas. Selanjutnya kita bahas yang terakhir dari pengujian autokorelasi. Nah, untuk pengujian autokorelasi itu sebetulnya masih bagian dari pengujian asumsi klasik. Cuma tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi atau hubungan antara kesalahan pengganggu pada suatu periode pengujian tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Memang agak sedikit belibet untuk definisinya, tapi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cari browsing untuk definisi secara lengkapnya dan bagaimana cara interpretasi data untuk uji autokorelasi.
Ya, ini saya ketikkan definisinya. eh Mungkin agak sedikit membingungkan, tapi untuk lebih jelasnya kita langsung turun ke prakteknya saja untuk melihat apakah ada gejala korelasi atau gejala autokorelasi atau tidak. Kita akan melakukan pengujian yang disebut sebagai pengujian Durbin-Watson. Ini sekaligus mengabadikan nama ahlinya atau penemunya di bidang statistik dalam terkait pengujian autokorelasi itu sendiri. Nah, untuk pengujian autokorelasi, di sini ada ketentuan yang sudah dibuat oleh Durbin-Watson, di mana ada kriteria-kriteria penilaian tertentu untuk dapat dikatakan lulus dari pengujian autokorelasi. Nah, lebih jelasnya bisa teman-teman lihat pada tabel di bawah ini. Ini adalah tabel autokorelasi. Saya dapat tabel ini mengutip dari buku karangan Ghazali. Eh, Bisa teman-teman lihat langsung dari beberapa sumber juga. Nah, ini dikatakan ada kolom hipotesis nol, keputusan, dan prasyaratnya. Di mana jika nilai Durbin-Watsonnya berada di antara nilai DL ini artinya nilai Durbin low, dan lebih besar daripada nol, itu keputusannya ditolak, tidak ada autokorelasi positif. Begitu juga untuk yang kedua, prasyaratnya jika nilai Durbin-Watson yang ditemukan lebih kecil sama dengan dari nilai Durbin upper, tapi lebih besar sama dengan nilai Durbin lower, itu keputusannya dia tidak dapat didefinisikan atau no decision. Tidak ada autokorelasi positif. Dan seterusnya sampai dengan prasyarat yang terakhir, itu nilai yang dikatakan tidak terdapat autokorelasi yang paling tepat, yang paling bagus, jika nilainya itu terdapat pada kriteria ini, di mana nilai Durbin-Watsonnya itu harus kurang dari 4 minus DU atau Durbin upper, sekaligus lebih besar daripada nilai DU itu sendiri. Jika masuk kriteria ini dapat dipastikan tidak terdapat gejala autokorelasi. Dan keputusannya tidak ditolak atau diterima. Nah, untuk itu, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari nilai Durbin-Watsonnya. Oke. Kita kembali lagi ke SPSS, lalu kita akan memunculkan nilai Durbin-Watson. Caranya hampir sama dengan pengujian multikolinearitas yang sebelumnya kita sudah lakukan. Hanya saja untuk menu yang kita pilih masih di regresi linear. Nah, pada bagian ini teman-teman tinggal masuk ke bagian statistik. Tadi multikolinearitas kita menceklis yang ini dua, covariance matrix dan collinearity diagnostic. Ini saya antik lagi. Saya akan menceklis bagian yang Durbin-Watson saja. Karena khusus kepada kali ini kita akan membahas tentang pengujian autokorelasi Durbin-Watson. Tinggal diklik continue dan klik tombol OK. Nah, secara langsung bisa teman-teman lihat pada bagian model summary, di situ terdapat nilai Durbin-Watsonnya. Ini yang dibaca adalah nilai yang sebelah sini, yang paling kanan kolomnya. Ini saya copy terlebih dahulu. Saya masukkan dari file Microsoft Office Word kita tadi, yang kita gunakan sejak awal. Ini dia nilainya. Cukup ambil yang paling kanan. Saya kasih shading kuning untuk menjelaskan nilai Durbin-Watsonnya diperoleh sebesar 2,270. Selanjutnya kita lihat lagi kriterianya. Ketentuannya adalah nilainya itu
harus berada di antara DU dan 4 minus DU. Nah, nilai dari Durbin Watson ini sendiri harus kita lihat berdasarkan tabel Durbin Watson. Nah, di mana tabel Durbin Watson ini bisa teman-teman download. Nanti mungkin akan saya sertakan link downloadnya untuk tabel Durbin Watson beserta file latihan yang bisa teman-teman uji coba sendiri di rumah sesuai dengan tutorial yang saya berikan. Nah, di sini tabel Durbin Watson saya sebelumnya sudah mendownload kira-kira gambaran tabelnya seperti ini. Ini kita menggunakan tabel Durbin Watson dengan kriteria signifikansi 5%. Ini saya download dari alamat website yang terdapat di keterangan halaman pertama. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana cara membacanya. Jadi ada nilai K dan nilai N, di mana nilai K di sini menunjukkan berapa variabel bebas. Dan untuk simbol N itu ada menunjukkan dari banyaknya survei. Dalam hal ini, kita menyebarkan angket ke beberapa orang. Kalau berdasarkan data yang kita punya sejak awal di sini, data respondennya terdapat 30 orang. Nah, tinggal kita lihat untuk bagian tabelnya seperti ini. Nah, kalau berdasarkan kriteria yang sudah disebutkan di awal, ini nilai Durbin Watson yang kita dapatkan dari perhitungan SPSS. Kita harus melihat dulu nilai DL dan DU dari tabel Durbin Watson sebagai tabel bantu untuk standarisasi nilai Durbin Watson-nya. Nah, nilai DL dan DU-nya itu kita lihat berdasarkan tadi ya. Ada nilai K dan nilai N, di mana nilai K di sini mewakili jumlah variabel bebas, sementara nilai N ini adalah jumlah responden. Nah, jumlah variabel bebasnya di sini kan kita punya dua ya. Ada variabel X1 dan X2, berarti jumlah variabelnya adalah 2, sementara jumlah respondennya ada 30 orang. Kita kembali lagi lihat di tabelnya. Kita lihat nilai yang K-nya sama dengan 2. Seperti ini cara membaca tabelnya. Lalu lihat untuk nilai N sama dengan 30. Dia adanya di sini. Dan untuk nilai DL dan DU-nya berarti tinggal kita tarik garis seperti ini. Ya, sudah bisa ditemukan ini nilai DL dan nilai DU-nya. Di mana nilai DL-nya? Seperti ini kurang lebih. Ini nilai DL dan nilai DU. Ya, di mana nilai DL-nya itu 1,2837, sementara nilai DU atau Durbin upper-nya itu 1,5666. Yang akan kita gunakan adalah nilai yang DU-nya saja, di mana kriterianya tadi adalah DU kurang dari D kurang dari 4 minus DU. Seperti ini. Saya turun lagi. Saya tuliskan di sini. Ya, kriterianya dan nilai Durbin Watson-nya adalah 2,270. Ini. Seperti ini. Nah, kita lihat nilai DU-nya. DU-nya tadi segini ya. 1,5666. Berarti 1,566. Dan nilai yang di sini 4 minus 1,5666 itu kalau saya hitung itu nilainya sama dengan 2,270.
2, 3, 4. Nah, dengan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa nilainya benar berada di antara dua batas ini, yang mana artinya tidak ada gejala autokorelasi dan keputusannya diterima. Artinya, atau konklusinya atau kesimpulannya, tidak terdapat gejala autokorelasi berdasarkan pada aturan. Saya mengambil dari teorinya Ghazali dengan batasan nilai seperti ini, dan kita mengikuti tabel yang ada di atas, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi, dan artinya sekaligus keseluruhan pengujian asumsi klasik, mulai dari pengujian uji normalitas, lanjut ke heteroskedastisitas, lanjut lagi ke pengujian multikolinearitas, dan diakhiri dengan pengujian autokorelasi ini, kesemuanya menunjukkan bahwa model regresi yang dilakukan pengujian tidak terdapat gejala-gejala dari masing-masing pengujian asumsi klasik. Data terdistribusi normal yang pertama. Yang kedua, data tidak ada gejala heteroskedastisitas yang berarti bagus. Lalu data juga tidak ditemukan gejala multikolinearitas dan diperkuat dengan pengujian autokorelasi bahwa data regresi tidak terdapat gejala autokorelasi. Artinya, secara keseluruhan, pengujian asumsi klasik mulai dari uji normalitas sampai dengan uji autokorelasi semuanya oke dan dapat diterima. Mungkin itu sebagian penjelasan dari pengujian asumsi klasik yang keseluruhannya sudah kita bahas sejak awal. Ada 4 pengujian: normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dengan begini, pengujian dapat kita lanjutkan ke pengujian yang berikutnya, yakni pengujian regresi linier. Nanti bakal ada pengujian regresi linier yang sederhana dan berganda. Dilanjut dengan beberapa pengujian lain, diantaranya ada juga pengujian korelasi dan pengujian hipotesis atau pengujian dugaan sementara. Di pengujian hipotesis pun juga nanti bakal ada 2, yakni ada pengujian parsial dan simultan. Lebih lengkapnya nanti bisa kita bahas di pembahasan yang terpisah. Thank you buat yang sudah menyaksikan video sampai dengan titik ini. Jika ada yang dirasa kurang, boleh teman-teman isi di komen bagian mana nanti akan kita bahas bersama-sama. Semoga membantu dalam pengerjaan penelitiannya nanti. Harapannya seperti itu dan dapat memudahkan untuk proses-proses yang berikutnya juga. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.